Salam, selamat pagi oma, opa, kakek, nenek, serta bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada dalam program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Semoga kita sehat semua dan tetap bersemangat dalam beraktivitas hari ini. Perkenalkan, saya Iwayan Irinius Victor dari PKLU GPB Jemaat Tiberias Sidoarjo. Pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Mari persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara kecuali suara Tuhan dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 21 sampai 22. Lembaga Alkitab dalam perikop ini memberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita akan membaca renungan firman-Nya dari Sabda Bina Umat yang diberi judul 70 kali 7 kali. Persoalan pengampunan bukan persoalan matematika, berapa kali atau berapa banyak, tetapi pengampunan menyangkut tingkah laku yang bersumber dari ketulusan hati.
Dengan kata lain, 70 kali 7 kali adalah berarti pengampunan itu tanpa batas. Ada rabi yang mengusulkan 3 kali pengampunan sudah cukup. Petrus mengusulkan dalam teks ini 7 kali, tetapi menurut Yesus 70 kali 7 kali yaitu tanpa batas. Mungkin kita berpendapat apabila kesalahan yang dibuat sepele tentu pengampunan bisa diberikan. Tetapi apabila kesalahan yang dibuat sangat fundamental, apakah tetap ada pengampunan? Untuk kesalahan yang besar dan mengerikan berlaku forgive but not forget. Tetapi apakah pengampunan tanpa batas yang diajarkan Yesus membenarkan pernyataan itu? Jangan sampai dengan sikap seperti itu, kita baru setengah mengampuni, tetapi belum mengampuni sampai tuntas. Itulah sebabnya dalam versi Injil Lukas pasal 17 ayat 4-5, murid-murid merasa tidak sanggup melaksanakan ajaran Yesus tentang pengampunan, sehingga mereka mengatakan, "Tambahkanlah iman kami." Seringkali dipertanyakan, apakah tidak sia-sia kita mengampuni? Namun yang bersangkutan tidak pernah bertobat dan berubah. Tentu mengampuni bukan pekerjaan yang mudah. Pengampunan menuntut pengorbanan yang besar dari orang yang mengampuni. Bahwa orang yang bersalah tidak berubah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengampuni. Belajar dari Yesus yang tetap mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dari atas sepalang tersilang ia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Tanpa dendam dan dengan tulus ia berdoa serta memohon, "Bapa, ampunilah salah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak bisa sama dengan Yesus, tetapi walaupun sulit, dengan segala kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia yang lemah, marilah kita belajar meneladani Yesus untuk tetap mengampuni sambil berdoa, "Tambahkanlah iman kami." Opa, oma, kakek nenek dan bapak ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu taat akan sabda-Mu. Untuk itu ajarlah kami untuk selalu hidup dengan penuh ketaatan atas firman-Mu. Firman-Mu juga mengingatkan kepada kami untuk selalu bisa mengampuni dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun itu sangat sulit dan berat bagi kami. Atas penyertaan dan pertolongan Tuhan saja tentunya kami bisa melakukannya. Ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu tetap menaruh percaya kepadamu, sehingga Engkau kuatkan kami untuk mampu mengatasi kuasa dunia ini. Tolong juga kami, buatlah untuk percaya akan kasih-Mu yang besar dan tidak berkesudahan. Mohon juga ampuni kami jika di dalam hidup ini seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Dewan Pengurus PKLU GPIB.
Mohon Tuhan memberikan kekuatan dalam pelayanannya dan memberkati program yang telah dibuatnya. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB. Mohon Tuhan juga memberikan kekuatan untuk tetap bersyukur kepadamu walaupun di usia tua yang Tuhan telah karuniakan. Biarlah kami menjadi pembawa berita keselamatan dimanapun kami semua berada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, selamat beraktivitas, tetap bersemangat. Tuhan memberkati kita semua.